dan salam sejahtera bagi kita semua. Sore, Puji dan Pak. syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat melaksanakan dan mengikuti kegiatan yang berbahagia ini, berbagi dan tumbuh bersama. Yang terhormat Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuan Batu Selatan, Bapak Salman Siregar, Sarjana Pendidikan. Yang terhormat Ibu Sekjen IGI Hibatun Wafiro. Yang terhormat Bapak Timbul Amar Khotib selaku Ketua IGI Labuan Batu Selatan. Yang terhormat dari PT Epson Indonesia, dan yang terhormat pengurus pusat, pengurus wilayah, dan panitia seluruhnya, serta hormat yang sama saya berikan kepada Bapak, Ibu, Saudara peserta. Izinkan saya untuk share screen ya Bapak, Ibu. Baik, Pak. Silakan. Nah, materi kita pada kesempatan hari ini adalah tips and trick digital painting yang difasilitasi oleh IGI, Ikatan Guru Indonesia, dalam hal ini Kabupaten Labuan Batu Selatan, dan sponsor kita yang luar biasa, Epson. Bersama saya, Bringin Nusantara, Sarjana Pendidikan Seni Rupa. Saya adalah seorang pelukis, guru, dan grafik design worker, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau berkenan, boleh mengecek karya-karya saya di Instagram, Bringin_Nusantara. Nah, Bapak Ibu, walaupun saya seorang perupa, tapi saya juga punya hobi bernyanyi, apalagi di kamar mandi nih. Jadi izinkan saya untuk bernyanyi sedikit ya Bapak Ibu ya. Lagunya sangat familiar untuk Bapak Ibu. Potong bebek angsa, masa dikuali, nona minta dangsa-dangsanya 4 kali. Oh, aku tak biasa bila tak mendengar presentasi, aku tak biasa. Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau suaranya kurang bagus mungkin itu jaringan ya Bapak Ibu ya. Iya. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya menyampaikan sedikit kurikulum vitae tentang saya Bapak Ibu di slide berikutnya. Nah, ini dia Bapak Ibu, ada 5 foto yang saya tunjukkan. Foto yang pertama ini sebelum viralnya salam dari Binjai Bapak Ibu. Ya. Ini adalah foto di Binjai Langkat, ketika itu saya bekerja di PT Niaga Nusa Abadi sebagai pelaksana promosi, mengurusi event-event mikro dan pajak reklame, Bapak Ibu. Jadi saya di sini sedang pemasangan spanduk, sebenarnya bukan tugas saya, tapi saya ingin eksis saja, ya. Sengaja merek dagangnya saya blurkan, saya blok, karena takutnya nanti dikira saya lagi iklan di sini. Dan juga memang ini produknya, merek dagangnya tidak sesuai dengan pendidikan. Nah, foto yang kedua ini adalah pengalaman saya ketika mengajar di Metodis Tanjung Merawa. Setelah itu saya juga pernah di Metodis PKMI Efesus Batu dan di SMK Ia Lumudin Sidodadi Kabupaten Labuan Batu Selatan. Foto yang ketiga Bapak Ibu dengan stroke warna biru ini itu adalah ketika saya melukis di Sanggarowo, Tanjung Merawa. Saya sedang melukis secara tradisional, lukisan pajak Bapak Ibu. Dan lukisan ini dulu lakunya dibeli oleh mendiang DL Sitorus. Selanjutnya foto yang keempat, ini adalah ketika saya bekerja sebagai administrasi kantor personalia di salah satu perkebunan kelapa sawit di Labuan Batu Selatan. Nah, yang kelima ini Bapak Ibu adalah Ruas Tepan atau Ruang Seni Teluk Panji. Ini adalah komunitas kesenian di Labuan Batu Selatan yang bergerak dalam seni budaya. Karena kita tahu seni budaya Bapak Ibu itu ada seni rupa, seni musik, seni tari, drama, dan juga sastra. Dan saat ini Bapak Ibu saya bekerja di SMP Negeri 4 Kampung Rakyat Kabupaten Labuan Batu Selatan. Next selanjutnya Bapak Ibu. Pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Kita sebagai pendidik haruslah menemukan sebuah pendekatan-pendekatan baru tentang bagaimana model pembelajaran, metode mengajar. Nah, ada metode blended learning. Ini adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara menggabungkan, mencampurkan, mengkombinasikan sistem pendidikan konvensional dengan sistem pendidikan berbasis digital. Jadi ada kolaborasi Bapak Ibu antara metode konvensional yang biasa kita lakukan dengan yang berbasis digital. Nah, blended learning ini dirasa lebih efektif meningkatkan minat belajar peserta didik. Jadi, peserta didik tidak hanya belajar dari berbagai macam e-book dan buku saja. Bapak Ibu, terlepas
Bapak Ibu berlatar belakang seperti apa, mata pelajaran Bapak Ibu yang Ibu ajar bukan seni budaya. Saya pastikan Bapak Ibu, materi ini penting untuk kita semua perlu pahami agar kita bisa belajar bersama meningkatkan kompetensi kita masing-masing. Mau Bapak Ibu bimbingan konseling, PKN, bahasa Indonesia sekalipun, kita perlu untuk belajar ini. Karena kita tahu Bapak Ibu, dalam 2 tahun terakhir ini kita hidup dalam masa pandemik COVID-19, di mana keterpaksaan menjadi sebuah kebiasaan. Ya Bapak Ibu. Dan juga kita tahu kalau kita mengambil gambar dari internet, kadang-kadang gambar itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi mari kita berusaha membuat gambar sendiri. Contohnya Bapak Ibu, ketika kita ingin mengambil gambar dalam melengkapi PPT kita, ada gambar yang tangannya ke sebelah kiri. Kita ingin tangannya sebenarnya ke sebelah kanan. Nah, kenapa tidak mencoba menggambar sendiri? Begitu Bapak Ibu ya. Lalu juga kalau kita pernah mengambil gambar dari internet, ada watermark-nya. Nah, kalau kita ambil gambar yang seperti itu dan kita hilangkan watermark-nya, kita bisa kena undang-undang hak cipta, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang kedua, tujuan. Tujuannya apa sih? Tujuannya tentu bagaimana kita memenangkan hati peserta didik. Kita tahu, Bapak Ibu, dalam era sekarang, anak didik kita atau orang-orang muda pada saat ini lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain game. Terlalu berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik tentunya. Jadi bagaimana kita sebagai pendidik, sebagai orang dewasa untuk mengajar anak-anak kita, orang-orang yang terkasih di sekitar kita mungkin seperti anak, adik, ataupun saudara-saudara kita, untuk kita boleh menduplikasikan pembelajaran materi yang akan saya sharingkan ini kepada mereka. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya tentu untuk diri sendiri, kita menjadi pribadi yang lebih kreatif dan inovatif, dan manfaatnya yang kedua bagi peserta didik ataupun anak-anak muda, siswa-siswi kita. Yang ketiga, bagi instansi kita masing-masing. Wah. Nah, ini ada 3 cara melukis. Yang pertama, melukis dengan cara manual atau tradisional. Ini sebenarnya berkaitan dengan alat dan bahan, Bapak Ibu. Kalau kita biasa menggunakan pensil, pena, pewarna, misalnya cat minyak, cat akrilik, kertas, dan kanvas. Itu adalah cara tradisional dan banyak juga yang menggunakan bubuk kopi, kulit pisang, dan berbagai macam alat dan bahan lainnya secara tradisional. Nah, yang kedua, melukis secara digital. Ini perlu menggunakan software pendukung. Nah, yang ketiga adalah kombinasi. Mengkombinasikan ada kolaborasi yang terjadi dengan cara yang pertama dan cara yang kedua. Apa sih digital painting itu, Bapak Ibu? Nah, digital painting adalah melukis secara digital dengan menggunakan hardware atau komputer dan software pendukung yang memudahkan dalam melukis. Digital painting juga adalah sebuah teknik yang digunakan untuk membuat objek seni secara digital. Sebelum lebih lanjut, apa saja software pendukungnya? Saya coba menjelaskan kepada Bapak Ibu, apa itu sketsa, gambar, dan lukis. Ternyata ini ada perbedaannya, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita bertanya kepada peserta didik atau orang lain begitu, kamu lagi buat apa? Saya lagi buat gambar, padahal dia hanya buat sketsa. Kamu lagi ngapain? Saya lagi buat lukisan, padahal hanya sebatas gambar. Nah, perbedaannya ada di mana? Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Sketsa itu dari kata kerja ini bahasa Sanskerta ya. Oh maaf, bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Ya. Ini sketsa berasal dari kata sketch yang artinya garis. Jadi sketsa itu hanya sebatas garis-garis saja Bapak Ibu ya. Lalu gambar itu drawing, kata kerjanya to draw, menarik atau arsir. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara membuat sketsa, Bapak Ibu mengarsir itu sudah termasuk kategori gambar, sebuah gambar ya. Lalu lukis itu apa? Painting, to paint artinya memberikan warna. Jadi apabila sketsa jadi diarsir menjadi sebuah gambar, gambar yang diarsir tadi kita berikan warna, itu sudah menjadi sebuah karya lukisan. Terlepas dari contemporary arts masa sekarang, karena kita tahu contemporary atau seni itu bebas, Bapak Ibu. Saya pikir tadi kayak gambar dan lukis itu sama, Pak. Iya, jadi ini ada bedanya ya, Ibu? Iya, baru tahu nih, Pak, ilmu baru. Oke, kita lanjut, Bapak Ibu. Oke, Pak, lanjut. Aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Saya rekomendasikan untuk membuat digital painting itu ada aplikasi Ibis Paint X, Medibank Paint, Inspiration, Adobe Illustrator, Draw, Artflow, PixArt, Layar Paint HD, Photoshop, dan Canva. Bapak Ibu,
Ini aplikasi yang saya sarankan karena bisa Bapak Ibu download dari Play Store Bapak Ibu masing-masing, dari smartphone Bapak Ibu masing-masing. Tentu saja aplikasi-aplikasi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing Bapak Ibu. Karena tergantung dia sifat dari aplikasinya, ada yang bitmap dan vektor. Jika dia bitmap, dia warna yang dihasilkan berbentuk dari titik-titik. Nah, kalau dia vektor, warnanya lebih flat, warna-warna flat. Jadi itu perbedaannya. Tetapi untuk membuat gradasi yang lebih mudah, biasanya dengan aplikasi software pendukung yang menggunakan bitmap, Bapak Ibu ya. Oke. Saya akan memberikan tutorialnya, Bapak Ibu, tutorial tetapi langkah-langkahnya dulu. Nanti prakteknya ya. Ini tutorialnya. Tutorialnya yang pertama adalah tentukan aliran. Bapak Ibu, kenapa penting untuk menentukan aliran? Karena aliran itu adalah sebuah ide kita, konsep kita dalam berkarya. Aliran dalam seni lukis itu ada dua, representatif dan non-representatif. Dan representatif itu dibagi lagi, bisa menjadi lebih banyak lagi, realis, naturalis, dan lain sebagainya. Tapi yang intinya Bapak Ibu, ini sangat penting. Supaya Bapak Ibu punya patron dalam berkarya, punya gaya sendiri, punya konsep sendiri. Nah, yang langkah kedua adalah membuat sketsa dasar. Sketsa dasar ini jika ada kertas putih, kita buat aja sketsa kita di situ sebagai latihan sebelum masuk ke aplikasi digital. Nah, yang ketiga adalah ukuran artwork. Ukuran artwork ini biasa yang international paper, ukurannya bisa A5 ataupun A4. Jadi jangan terlalu kekecilan dan juga jangan kebesaran. Yang sedang-sedang saja Bapak Ibu ya. Lalu yang keempat adalah pengaturan brush. Jadi dalam aplikasi software untuk digital painting, nanti akan saya tunjukkan brush-nya bagaimana bentuk-bentuknya. Kita akan lihat nanti praktek langsung ya Bapak Ibu. Nah, yang kelima, tracing ataupun scanning. Tracing atau scanning ini berhubungan dengan poin nomor 2, sketsa dasarnya sudah kita buat, lalu kita scanning dengan printer. Saya pikir printer Epson juga sudah ada ya, pakai scanning. Saya juga sudah pakai itu. Ya, setelah scanning sudah selesai, kita boleh mewarnai atau bisa langsung Bapak Ibu tanpa ada sketsa dasar, kita langsung bermain saja dengan aplikasi misalnya Photoshop, langsung saja gunakan brush-nya untuk membuat lukisan-lukisannya. Ya, tadi Ibu ada yang menjawab, penasaran ya? Ya, banyak itu penasaran. Udah gitu baru ngerti antara beda sketch gambar sama kayak yang saya bilang tadi gitu. Iya, ada kesalahan yang bukan berarti haram Bapak Ibu. Ketika kita dalam melukis melakukan kesalahan, jangan kecewa, jangan merasa itu haram, ya, karena kesalahan itu menjadi sebuah latihan untuk kita. Nah, apa saja? Yang pertama ini dalam kotak biru, tidak adanya ide. Itu makanya saya katakan di awal Bapak Ibu, perlu adanya aliran. Karena aliran itu adalah ide kita, bagaimana ide itu sebagai arah gaya dan konsep kita dalam berkarya. Yang kedua, kita terlalu fokus pada detail. Kita harus ingat untuk point of interest. Bapak Ibu, dalam prinsip-prinsip membuat sebuah karya, ada yang istilah komposisi, proporsi, keseimbangan, dan keselarasan. Jadi, untuk itu semua, ada point of interest-nya. Ada yang utama yang dalam gambar itu, apa yang mau kita tonjolkan Bapak Ibu. Kalau semuanya detail, semuanya ditonjolkan gitu. Jadi harus fokus membuat point of interest. Kalau kita terlalu detail, nanti juga banyak memakan waktu. Nah, yang ketiga ini menggunakan warna putih sebagai background. Kenapa ini sebagai kesalahan? Karena apabila kita menggunakan warna putih, warna terang nanti kita buat akan terlalu terang. Kalau warna gelap akan sangat gelap. Jadi sangat kontras Bapak Ibu. Jadi saya sarankan apabila Bapak Ibu menggunakan aplikasi digital painting, gunakan latar atau background-nya berwarna abu-abu. Ya. Kunci bisa melukis adalah, ini ada saya buat Bapak Ibu peserta, saudara, ada titik-titik di sini, ada 7 titik-titik. Bapak Ibu ada yang tahu kira-kira apa kuncinya? Bapak Ibu boleh jawab dari kolom chat, silakan. Apa kira-kira ya isi dari titik-titik itu? Saya ingin kepada Ibu Ratih, bagaimana Bu Ratih? Peserta kita ada Bu Ratih di sini ya. Oke, saya lanjutkan saja Bapak Ibu. Kunci bisa melukis ya. Oh iya benar, sudah ada yang menjawab Ibu Yeni ya. Terima kasih Bu Yeni. Dengan latihan tentunya Bapak Ibu ya. Nah, latihannya seperti apa?
Latihannya itu kita mulai dengan garis lurus dulu, lakukan terus-menerus sampai tangan terbiasa. Kita buat dulu garis horizontal, vertikal, diagonal, dan kurva. Dari garis-garis tersebut kita melangkah, lakukan dengan hal yang paling mudah seperti persegi, segitiga, dan lingkaran ya Bapak Ibu. Tadi kalau kita buat garis diagonal dan vertikal, kita bisa membentuk segitiga. Dengan garis-garis horizontal dan vertikal kita bisa membuat persegi. Dengan kurva kita bisa membuat lingkaran. Nah, selanjutnya apabila ini sudah tuntas, Bapak Ibu bisa melanjutkan dengan membuat bangunan berdimensi, ya, seperti tabung, kubus, prisma, dan lain sebagainya, seperti contoh gambar yang saya tampilkan di slide ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sebuah art and design di Photoshop. Bapak Ibu, saya membuat beberapa karya digital painting saya dengan Photoshop. Ini dia gambarnya, ataupun lebih tepatnya lukisan digital paintingnya dengan konsep seperti ini Bapak Ibu, Saga Revolution. Terjadi pertarungan dengan naga dan Saga Revolution Bapak Ibu. Ya. Sebelum saya praktek langsung dengan Photoshop, saya ingin menunjukkan sebuah video aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan dengan smartphone Bapak Ibu sekalian. Video ini diambil dari Kotaro Kreatif, Painting Nature with Canva. Videonya nggak jalan, Pak. Mohon maaf, Ibu. Videonya nggak jalan. Iya. Oh, iya, begitu ya. Saya coba lagi ya, Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu, apakah sudah terdengar? Sudah Pak, sudah. Jadi ini Bapak Ibu, dengan aplikasi Canva, sumber dari Kotaro Kreatif Bapak Ibu, ini adalah tools-tools yang digunakan, brush yang digunakan, tinggal kita tempel-tempel seperti ini. Tetapi Bapak Ibu apabila ke tahap ini, Bapak Ibu harus menguasai yang namanya komposisi Bapak Ibu ya, agar bentuk digital painting kita itu tampak lebih nyata atau realisme ya Bapak Ibu. Saya pikir saya stop sampai di sini saja karena untuk video ini, saya mau langsung praktek dengan aplikasi Photoshop, Bapak Ibu. Oke, Pak. Silakan dilanjut. Izin, Ibu Moderator, apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah kelihatan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah aplikasi Photoshop CS3, dan saya kebetulan menggunakan yang portable. Kenapa? Agar bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu yang ingin menggunakan aplikasi yang sama, jadi saya tinggal kirimkan kepada Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cara mengaplikasikannya adalah kita mengklik yang ini dulu, Bapak Ibu tulis yang di sini, yang paling atas, lalu klik Ctrl N atau Ctrl New, hampir sama dengan cara-cara cepat di Microsoft
Word ya Bapak Ibu. Nah ini tadi yang saya katakan untuk ukuran artwork-nya harus disesuaikan. Kita pilih yang international paper di sini. Dan name-nya ini mungkin bisa kita lihat, saya mau buat namanya ini nama peserta lagi kembali. Kira-kira peserta yang yang bersemangat lah ya. Saya lihat dulu peserta yang bersemangat di mana ini wajahnya. Banyak yang tidak mengaktifkan video ini ya Bapak Ibu. Iya Pak, banyak yang nonaktifkan videonya. Oh, Kayaknya ini Bu Melawati nih Pak. Ibu Melawati ya, saya buat lah ya Ibu Melawati di sini untuk name-nya kita bisa buat Melawati, lalu size-nya presetnya international paper, kita pilih size-nya A4 atau A5 ya Bapak Ibu dengan resolusi 300 pixel dan 8 bit. Ini tergantung dengan spek PC, laptop ataupun Android yang kita punya. Lalu color modenya kita bisa pilih RGB Bapak Ibu. Kenapa RGB? Supaya tampilannya dengan layar itu sesuai. Lalu Bapak Ibu bisa juga pilih CMYK color ini apabila Bapak Ibu ingin mengeprint hasil karyanya tentu saja dengan printer Epson Bapak Ibu agar lebih tajam hasilnya ya. Oke Pak. Tinggal klik OK. Nah, ini ada kanvasnya Bapak Ibu, tadi berwarna putih dan di sini ada background. Ya, kita klik 2 kali untuk layarnya. Lalu kita mau merotasi kanvas ini menjadi horizontal. Dengan cara rotasi kanvas, pilih dari image ke rotasi kanvas ke 90 derajat siwi ya. Sudah tampil horizontal, kita merubah warna latarnya tadi seperti yang saya sarankan. Warna apa tadi Bapak Ibu? Abu-abu. Yes, abu-abu. Kita pilih ini juga bisa Bapak Ibu untuk pen bucket tool-nya untuk lebih cepat. Seperti ini. Bisa kita Ctrl Z ulang lagi, bisa juga dengan teknik brush apabila Bapak Ibu ingin membuatnya seperti ini. Ya. Sebenarnya lebih cepat memang dengan teknik yang ini tadi. Kita pilih pen bucket tool langsung. Ya. Lalu kita kembali ke brush. Kita bisa menggunakan brush ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di sini brush yang kita gunakan ada pilihannya di sini. Apabila ini kurang, Bapak Ibu bisa download lagi brush di internet. Ya, ada bentuk brush daun dan berbagai jenis, ada yang pudar, ada yang tidak gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa dibesarkan dan dikecilkan dengan kurung kurawal pada keyboard Bapak Ibu, pada keyboard Bapak Ibu ya. Kurung kurawal bisa dibuat seperti ini dan pemilihan warna kita mau buat umpamanya warna langit antara malam dan senja ya Pak. Antara malam lah, mau mendapatkan malam seperti ini udah sore ya Bu ya. Kita coba buat agak warna biru seperti ini. Terlalu gelap ya. Kalau terlalu gelap seperti ini bisa kita tambahkan gradasi sedikit, pilih warna aja Bapak Ibu dari sini bebas. Kita naikkan lagi. Kemari gitu. Atau kalau tidak mau ribet Bapak Ibu untuk memilih warna seperti itu, Bapak Ibu bisa gunakan tools yang ini. Bisa dengan dots tool. Ya, dots tool-nya kita pilih model brush-nya lagi. Ini untuk menerangkan Bapak Ibu dots tool, bisa dengan brown tool ini untuk biasanya menggelapkan Bapak Ibu ya. Kita buat gelap dia. Lebih gelap lagi. Terasa hampir kayak malam ini jadinya ya Bapak Ibu. Oke, sembari Bapak Ibu melihat tool yang saya gunakan, saya coba untuk lebih pelan atau lambat ya Bapak Ibu. Apabila ada kesalahan Bapak Ibu bisa langsung Ctrl Z atau Ctrl Alternatif Z.
Seperti ini, membuat seolah-olah ada sederhana saja, seolah-olah ini adalah awannya. Lalu kita bisa pilih brush kembali untuk membuat tanah misalnya. Apabila terlalu gelap untuk Bapak Ibu bisa menggunakan warna hijau. Seperti itu. Lalu kita coba membuat sebuah rumput. Kita bisa pilih brush dari sini Bapak Ibu ya. 134 ini. Seperti ini. Kita buat sebuah rumput. Tapi rumputnya berwarna putih ya Bapak Ibu. Bisa kita rubah-rubah warnanya menjadi warna apa yang kita inginkan. Dengan memilih warna di sini, kita membuat, saya coba membuat bulan. Kita bisa menambahkan layar Bapak Ibu di pojok ini. Kita tambahkan layar supaya yang pertama ini tidak salah. Misalnya kita membuat warna hijaunya jadinya di langit. Di langit ya Bapak Ibu. Misalnya ini kita hilangkan dulu selection-nya. Seperti ini. Apabila salah, kita tinggal menghilangkan tanda mata ini atau langsung dihapus juga bisa. Jadi untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi, kita bisa menggunakan layar-layar yang ada di pojok kanan bawah ini, Bapak Ibu. Nah, jika seperti ini kita bisa tambahkan pohon mungkin ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau cepat umpamanya toolsnya di sini atau di sini, ingin kembali dengan ke brush misalnya, agak ribet untuk memilih brush ini kembali, kita bisa klik di keyboard kita huruf B saja, maka dia akan kembali otomatis ke brush. Misalnya ini ya, di atas ini, lalu saya tekan huruf B, dia langsung menjadi ke brush ya Bapak Ibu. Kita misalnya membuat sebuah pohon di sini. Apabila ingin warnanya tidak terlalu pudar, kita bisa ganti brushnya Bapak Ibu ya. Pilih warna batang pohon. Untuk yang terangnya, misalnya seperti ini. Terlalu besar ya. Kita membuat batang. Sebenarnya Bapak Ibu untuk lebih mudah dalam membuat sebuah karya digital painting, alat dan bahan itu sangat penting Bapak Ibu. Ini saya menggunakan sebuah mouse, tetapi ada alat dan bahan yang lebih praktis, misalnya menggunakan pen tablet Bapak Ibu. Kita tarik, kita buat ranting-rantingnya dulu. Sangat mudah ya Bapak Ibu, hanya tinggal menarik-narik seperti ini dengan mouse Bapak Ibu. Apabila mempunyai pen tablet, maka akan lebih mudah lagi.
Nah, kita bisa pilih brush lagi untuk daun. Seperti ini, pilih warnanya Bapak Ibu. Karena dia sudah agak cuacanya tidak terang, kita pilih daunnya yang tidak terlalu hijau sekali Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kemari kita bisa membuat gradasinya. Kalau di sini ada bulan, tentu saja ada cahaya bulan yang masuk kemari. Ya, kita bisa tambahkan layar lagi ke batang pohon ini. Kita bisa bermain lagi di sini Bapak Ibu ya, antara gelap dan terangnya tadi. Begini, bisa ditambahkan gelapnya di sini. Oke. Karena di sini kan dia tidak kena cahaya dari bulan. Bisa kita buat tambahan penerangannya karena terkena cahaya bulan seperti ini. Ya, seolah-olah batang pohon ini sebenarnya dia seolah-olah jadi berdimensi dia, gitu ya Bapak Ibu. Secara singkatnya saja, bisa kita terangi ya. Lalu kita masuk ke layar 2, kita bisa membuat daun ini tadi Bapak Ibu, kita pilih daun untuk ke brush ya. Ukurannya terlalu besar daunnya seperti ini, kita bisa kecilkan dengan kurung kurawal tadi. Ini secara acak saja Bapak Ibu. Kita buat secara acak seperti ini. Untuk gradasinya kita naikkan lagi daunnya Bapak Ibu warnanya. Daunnya juga otomatis terkena cahaya dari bulan ya Bapak Ibu. Naikkan lagi daunnya boleh. Lalu kita bisa buat daun yang gugur di bawah. Oke. Jadi kemudahannya juga salah satunya dengan Photoshop ini Bapak Ibu, kita bisa mengambil warna, misalnya kita lagi di tools brush nih, kita ambil warna putih misalnya, kita hanya tekan alternatif, maka akan berubah menjadi seperti ini. Ya, kita klik saja bulan ini, maka warnanya menjadi putih seperti ini Bapak Ibu ya. Oke. Sangat praktis sebenarnya. Kalau kita mau ngambil daun-daun yang berjatuhan ini, kita tinggal ambil warna dari daun yang lebih gelapnya lagi, dibuat berserak. Kalau tidak kelihatan, kita pilih warna yang agak kuning dari sini juga bisa Bapak Ibu ya. Seperti ini daun berserakan dia. Kalau Bapak Ibu lebih suka lagi untuk menambah rumput-rumputnya juga boleh. Bisa kita pilih warna seperti ini dari sini. Bisa dengan menggunakan alternatif apabila sudah ada warna di sekitar ini ya Bapak Ibu. Warnanya agak putih. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita mau tambahkan lagi sebuah gambar misalnya gambar siluet ya. Kita bisa hilangkan dulu ini Bapak Ibu biar tidak terganggu. Bisa kita buat yang baru, layar baru. Dengan latar abu-abu lagi. Kembali seperti ini. Bisa dengan brush Bapak Ibu, bisa juga dengan tools polygonal lasso ini, bisa lasso. Yang saya sarankan sih kita menggunakan yang ini Bu, Bapak Ibu, polygonal lasso tool. Kita bisa membuat bentuk-bentuk di sini Bapak Ibu. Ya, bentuk-bentuk bebas sih. Saya coba tampilkan kembali yang ini. Kalau kita mau tambahkan umpamanya, kalau suasananya seperti ini akan lebih indah kita buat ada bintang misalnya. Kita bisa pilih dari brush ini.
Dari brush ada bintang ya, nomor 29. Oke. Warnanya juga kembali kita ambil warna yang kuning keemasan mungkin. Seperti ini. Tambahkan bintang secara acak saja. Ini terlalu berlebihan ya Bapak Ibu di sini ya. Itu Kalau Pak untuk memang warna kita salah, tinggal klik kanan ya tinggal- Pak ya? Enggak, kita pilih dari sini saja bisa Bu. Oh, Atau bisa iya. dengan alternatif apabila warnanya sudah ada gitu ya. Hmm. Ini kan brush bintang ya Bapak Ibu, ada bintangnya di sini gitu kan. Iya. Kita bisa juga membentuk tadi seperti yang saya katakan dengan tools yang ini, polygonal lasso tool. Kita bisa membentuk sebuah bintang umpamanya begini. Kita buat bintang di sini, bisa juga Bapak Ibu. Tinggal seperti ini, kasih aja warnanya Bapak Ibu. Kita kasih warnanya. Maaf, ini juga bisa dipindahkan kemari. Nah, ini brushnya tadi karena masih brush bintang, kita rubah dulu lagi kembali brushnya Bapak Ibu ke yang nomor 19 ini atau yang 13, terserah kita saja yang mana yang lebih suka atau lebih enak untuk kita gunakan. Kalau kita pakai pen nggak bisa ya Pak? Pakai apa Bu? Pen. Pakai Dari- pen toolnya juga bisa juga Bapak Ibu, tapi saya lebih suka menggunakan ini. Bisa bintangnya kalau terlalu besar, Bapak Ibu bisa mengecilkan bintang ini Bapak Ibu dengan Ctrl T lalu tinggal dikecilkan. Seperti itu ya. Nah, begitu kalau kita mau buat bintangnya. Oke Pak. Oke, sekarang kita mau buat siluetnya ya Bapak Ibu. Umpamanya kita mau buat siluet di sini, siluet orang lagi duduk atau bagaimana. Kita bisa gunakan pen yang seperti Ibu bilang tadi. Juga bisa dengan cara ini. Untuk informasi Bapak Ibu bisa membesarkan dan mengecilkan layar kanvas ini dengan Ctrl plus ya Bapak Ibu. Jadi begini. Ctrl plus untuk membesarkan, Ctrl minus untuk mengecilkan. Pokoknya kita mau buat siluet. Kalau terlalu ribet membuat siluet, Bapak Ibu bisa juga menggunakan teknik Canva tadi, mengambil gambar dari internet siluetnya, tetapi saya lebih tertarik untuk kita buat gambar sendiri. Ada yang bisa tebak ini bentuk apa? Ubi Pak. Ubi ya. Bisa dijawab di kolom chat juga Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mau menjawab silahkan dijawab dari kolom chat. Sebelum selesai nih gambarnya, ada yang tahu kira-kira ini bentuk apa? Ini tahu gambar orang duduk. Langsung ketahuan Bu ya. Mengingatkan kembali untuk Pak Beringin waktu kita tinggal 9 menit lagi ya Pak. Oh iya Bu. Nah, pokoknya seperti itu ya Bapak Ibu. Kurang lebih mungkin tekniknya siluet seperti itu bisa dengan poligonal ini, bisa dengan pen yang Ibu katakan tadi, dengan pen ini Bapak Ibu, toolsnya pen tool bisa. Nanti kita tinggal tambahkan di gambar-gambar ini, di tengah-tengah gambar ini untuk point of interest-nya, misalnya siluet tadi perempuan lagi duduk misalnya, atau bisa kita tambahkan ayunan di sini Bapak Ibu, ada yang bermain ayunan. Jadi itu asiknya digital painting ini Bapak Ibu, aplikasi Adobe Photoshop CS3. Jadi saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu, jika ada yang ingin aplikasi ini aplikasinya portable, tidak perlu install Bapak Ibu bisa langsung gunakan. Jika mau boleh diisi di kolom chat biar saya kirimkan kepada Bapak Ibu. Oke Pak, oke. Itu juga ada yang minta itu Pak, materinya kalau bisa dibagikan gitu Pak. Oh iya. Nah, banyak tuh Pak yang mau tuh aplikasinya Pak. Oke Bu, ini saya coba lagi share kembali PPT saya. Nah Bapak Ibu. Sambil saya memberitahu kepada para peserta juga ya Pak ya. Ya boleh Bu, silakan. Saya
himbau kepada para peserta webinar agar mengisi link absen kita, link absen untuk peserta webinar yang nantinya juga sebagai feedback untuk door prize kita. Jangan lupa ya Bapak Ibu, siapa tahu Bapak Ibu yang paling beruntung. Saya coba share screen kembali Bapak Ibu untuk kembali kepada PPT saya ya Bapak Ibu. Oke Pak. Apakah videonya terdengar suaranya Bapak Ibu? Terdengar Pak? Terdengar. Ini video sebenarnya menggunakan pen tool, jadi lebih cepat daripada kita menggunakan mouse seperti contoh yang saya buat. Mungkin nanti saya akan putuskan videonya, tidak semua saya putar karena waktu yang tinggal sedikit lagi. Ini adalah karya Alin Spiller. Nah, Bapak Ibu, ini adalah Photoshop juga, tetapi ini bukan CS3 ya Bapak Ibu. Di sini ada pilihan toolnya seperti yang tadi juga, dan ini dia banyak sekali menggunakan layar-layar ya Bapak Ibu. Kalau misalnya ada layar yang salah, dia bisa dengan mudah menghapus ataupun menggantinya. Jadi tidak mengganggu layar yang sebelumnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, kita masuk pada simpulan dan rekomendasi. Yang pertama, teknik yang berbeda memiliki output yang berbeda, memiliki kekurangan dan kelebihan, bereksperimen teknik agar lebih kreatif. Tadi Ibu moderator bilang dengan pen tool bisa ya Pak, ya bisa, itu teknik yang berbeda, tergantung bagaimana kita nyamannya menggunakan tool yang kita inginkan. Begitu Bapak Ibu ya, mulailah dengan apa yang kita suka agar karya itu juga menjadi lebih baik. Yang kedua, mari kita gunakan beragam model pembelajaran dalam era digital, saling membangun dalam hal pendekatan dan memenangkan hati peserta didik. Kita tahu peserta didik kita terlalu berlebihan sekali dengan game-game online-nya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai pendidik ataupun sebagai orang-orang dewasa untuk melatih peserta didik maupun anak-anak muda, lebih baik lagi kita harus meningkatkan kompetensi kita masing-masing. Nah, selama ini banyak orang menganggap bahwa jika hebat dalam IT, teknologi informasi, maka hebat dalam TV atau teknologi pembelajaran. Padahal tidak, keduanya adalah hal yang berbeda. Sangat berbeda Bapak Ibu. Kita pandai IT belum tentu kita pandai teknologi pembelajaran. Maka mari kita menguasai IT-nya agar teknologi pembelajarannya bisa kita maksimalkan kembali. Ya, cukup sekian Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Salam sejuk semuanya. Oke Pak, terima kasih. Jangan lupa ya Pak, nanti filenya tolong dibagikan soalnya ada banyak tuh yang minta file